yang kita inginkan dari debat ini adalah sebuah proses ide adu gagasan, adu pemahaman tentang konsep-konsep yang diusung. Bagaimana menurut Abang ini? Ya, yang pertama tentu debat itu, secara umum kontestasi gagasan. Tetapi di debat itu yang lebih menarik sebetulnya, pertunjukan karakter, Kang. Iya iya iya. Ada karakter kekanak-kanakan ya, yang menjebak, ada karakter dewasa yang jujur, yang memang tidak tahu dan tidak perlu tahu juga, itu kan tidak perlu dihafal gitu. Jadi kalau saya melihat Caimin kemarin sesuai dengan yang kita bahas kan bekalnya zikir dan sholawat ya Kang. Ya dia nyaman aja bahwa ini bukan forum saling menjatuhkan, ini bukan forum saling menyerang, tapi ini forum bahasa saya itu mengangkat prioritas. Ada dua yang saya ingat Caimin tuh. Pertama selepet, yang kedua prioritas. Selalu diulang-ulang. Selepet tuh apa? Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Nggak bisa. Orang lagi lalai, ayo bangun dong, ayo bangun. Nggak bisa selepet aja gitu. Kaget bangun gitu loh. Harus ada guncangan, ada namanya eh, shock terapi gitu. Nah itu yang selepetnomiknya itu sebetulnya ayo kita tidak sedang baik-baik saja. Semua banyak catatan dan kita perlu perubahan. Nah ketika berubah prioritasnya apa? Banyak sekali yang mau diberesin. Dan harus ada prioritas dan alhamdulillah Gus Imin bahwa kita harus berubah dan berubahnya dengan skala prioritas itu terwujud disampaikan dengan walaupun tidak dengan retorika ya, tetapi tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah. Begitu, Kang. Iya, alhamdulillah. Nah, memang kita cukup kaget juga dengan yang performance dari Gibran. Saya kira itu perlu kita akui juga sebagai situasi yang well prepared. Kemudian juga dalam beberapa hal muncul istilah-istilah baru yang selama ini tidak pernah kita dengar, tapi tentu itu urusannya mereka. Hanya yang menjadi sebuah catatan bagi saya kemarin, eh, yang sudah ditegur oleh KPU kemarin ketika tangannya begini-begini, ini diulang, Bang. Memprovokasi atau agitasi lah. Nah, kan pertanyaan saya ke Abang, ini saya dengar KPU katanya akan menegur lagi. Tapi kok ya gimana kira-kira ini tegurannya levelnya meningkat atau sama saja atau bagaimana, Bang? Ya ini emang ada di wilayah yang abu-abu ya. Abu-abunya tuh tidak ada pasal-pasal aturan yang berujung kepada sanksi, paling pengingatan kembali. Dan buat saya bab seperti ini sesuatu yang wajar karena aura ataupun iklim ataupun suasana tuh memang sangat dinamis gitu loh. Jadi saya tetap memaklumi bab itu udah jadi catatan minor. KPU harus dikasih tahu, Gibran harus diingatkan, tapi kita akan lebih fokus kepada yang lebih substansial ya. Baik. Sebagaimana yang Mas Anies bilang, jangan pertanyaan teknikal, tapi pertanyaan substansial. Karena ini memang debat substansi, bukan debat teknis gitu. Baik, Bang. Kalau yang satu lagi ini, Bang, apakah ini ada juga pemakluman juga ketika lagi-lagi ini sudah diingatkan oleh banyak pihak berdoa dengan gaya mengheningkan cipta? Ya ini catatan. Kenapa 2 kali polanya seperti itu, ini bukan toleransi ya. Kalau buat saya ya nggak kenapa, wong doa baik kok, dan mayoritas kita muslim, doa sesuai agama Islam jauh lebih baik. Ini akan jadi catatan, kami akan ingatkan. Baik baik baik. Menarik ketika kita melihat Abang menyampaikan, target pertumbuhan 5,5%, sedangkan yang lain ada yang 6-7%, bahkan yang satu lagi 7%. Nah, tentu dengan penjelasan argumentasi yang sudah disampaikan bahwa yang terpenting bukan peningkatannya, tapi peningkatan itu adil, dan menjangkau seluruh, kalangan. Nah, tapi dalam konteks kampanye
yang ingin saya tanyakan apakah ini jadi nggak menjual gitu, Bang? Kan angka-angka yang lebih tinggi itu tentunya secara pencitraan lebih baik gitu, Bang. Eh, kalau bluffing dan populisme enak kita, seperti pasangan lain, pokoknya angkanya tinggi, tidak mau, utang luar negeri lagi. Selama ini Prof. Mudrajat bilang, sebelum Pak Jokowi, sepanjang reformasi itu cuma sejak zaman Soeharto cuma 4.000 triliun. Jokowi doubling gitu, jadi 8.000 triliun gitu loh. Mhm. Terus tiba-tiba tidak mau utang lagi, ya Nah, sejauh panggang dari api. iya, Jokowi bilang akan 7% gitu kan. Ya selama ini aja 5,5 udah mentok gitu kan. 5,6 paling tinggi seingat saya. Kemudian ada yang PDB riset, Anies nggak gede 0,4 sampai 0,6 dari 0,24 itu. Diprotes kan sama Daniel. Saya bilang, ya justru kita sangat paham ruang fiskal kita itu tidak luang gitu. Kalau kita bedah gitu kan, APBN 3.200 lah, 400 sampai 600 triliun itu udah habis buat bayar utang gitu loh. mmm, Mungkin 800 habis buat belanja pegawai gitu nah. Nah buat program itu tidak sampai sepertiga, 1.000 triliunan lah gitu nah. Nah itu tidak besar, dibagi-bagi dengan kementerian yang panjang kali lebar gitu loh, dengan masalah efisiensi dan birokrasi yang belum rapi. Nah, semua data itu menjadi pertimbangan kita itu realistis angkanya. Kami sebetulnya seperti biasa, iya, Kang. Ini bukan tentang kampanye yang kita lakukan, tentang janji yang mmm, ingin kita tunaikan. Nah, kalau mau menunaikan janji ya nggak bisa kita bluffing gitu loh. Nggak mhm, bisa kita populisme ya. Misal gini, ah, kredit, bukan kredit, bantuan 200 juta. Mana ada perbankan yang mau ngasih 200 juta gitu loh. mhm, Tanpa agunan, 0%, ya susah gitu loh. Dan itu nanti akan jadi tidak sehat. Ini akan timbul mafia macam-macam nanti gitu loh. Malah mhm. digerogoti, tidak sehat. Yang sehat itu bertahap, tumbuh berkembang secara alami. Kayak subscriber kita gitu Kang. Bisa aja kan 40.000 tiba-tiba gitu Kang. Tapi bodong semua gitu kan. Gitu loh. Ini paling realistis gitu loh. Angka-angkanya paling realistis. Saya menyerukan teman-teman baca gampang kok, googling aja visi misi Amin di belakangnya itu ada angka-angka realistis tuh Kang, pertumbuhan ekonomi selama ini berapa, selama 10 tahun terakhir, target kita 5,5 sampai 6,5, nggak sampai 7 kita gitu loh. Mmm, Karena itu aja karena apa? Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas. Bisa 7, tapi nanti aktor utamanya lagi-lagi korporasi. Tapi mhm, kalau kita mau pertumbuhannya berkualitas, jangan korporasi, harus koperasi, harus mhm, UMKM, harus masyarakat kecil, harus padat karya, jangan padat modal. Dan mhm. itu membuat pertumbuhan tidak tinggi, tapi berkualitas. Nah, Ah, itu catatan kita, Kang. Begitu. iya. Apa itu yang kemudian disambungkan oleh Abang sendiri tentang bahwa apa yang akan dilakukan dalam, proses menurunkan inflasi, pengangguran, kemiskinan, bahkan harapannya adalah pendapatan masyarakat yang berlebih. Arahnya ke sana, Bang, ya? Betul. Kan gini, kalau paling sederhana ngelihat pertumbuhan enak, udah kasih konglomerat, kredit Mmm, konglomerat itu cepet, Kang. iya, Mereka, iya, udah jadi kok, udah settle, tinggal intensifikasi. Tapi kalau itu yang terjadi, memang tumbuh bisa 7%. Walaupun mhm, Jokowi udah janji kayak apa tahu nggak terpenuhi juga kan itu loh. iya, iya, Nah, tapi kita tidak sesuai dengan target adil, makmur untuk semua. semua. Iya, baik. Visinya Anies kan adil, makmur untuk semua. Mhm, Khususnya political will dan kepemihakan kepada kelompok kecil. Kalau kelompok kecil tidak dikasih kepemihakan ya how can you go, sampai kapan? Nah, mhm. kelompok kecil itu tidak 200 juta, tidak. Angka 10 sampai 20 juta itu udah sangat bermakna buat mereka gitu loh.
Mhm Justru yang mhm. realistis itu kita, alhamdulillah.